Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdal atyan wa bayyana lana tariqataha wa huwa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sikap tersebut merupakan ciri seseorang muslim yang beriman. Semakin hari usia kita semakin bertambah, haruslah peningkatan umur itu dibarengi dengan peningkatan takwa. Jangan lalu semakin mundur, maka semakin mundur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang menyatakan beriman agar menjaga atau memelihara diri pribadi selain keluarganya dari siksa api neraka. Maksudnya agar mereka yang beriman tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang dapat menjerumuskan dirinya sendiri atau keluarganya ke dalam siksa neraka di akhirat kelak. Bisa saja meskipun orang telah beriman, namun lantaran lalai tidak memelihara dirinya, tidak memelihara keluarganya, terjumus ke dalam perbuatan maksiat dan kemungkaran, melanggar perintah Allah dan larangan Allah, sehingga menyebabkan dirinya celaka. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam rangka memelihara pribadi kita dari siksa neraka, maka perlu dilakukan antara lain memelihara kesucian jiwa, atau pada umumnya orang menyebut kesucian rohani, pembersihan dan kesucian diri sendiri hendaknya dilakukan secara intensif dan terus menerus sebagai amalan landasan yang soleh untuk keperluan memelihara kebersihan dan kesucian jiwa secara teratur. Maka senantiasa membiasakan diri untuk melakukan beberapa aktivitas penting yang diantaranya. Yang pertama, hendaknya kita menyadari dengan sepenuh hati apabila melakukan kesalahan, pelanggaran atau dosa, maka haruslah bertaubat. Harus menyesal terhadap perbuatan yang telah terlanjur kita lakukan. Kemudian kau berjanji kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi." Janji yang diucapkan harus benar-benar meresap dalam hati dan sekali-sekali untuk diulangi. Inilah makna taubat yang sebenar-benarnya taubat. Setiap hari hendaknya kita bertaubat, tidak hanya sekadar membaca astagfirullah, namun harus benar-benar dihayati. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah muraqabah. Artinya senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan kesempatan. Jika kita merasa dekat dan selalu ingat Allah, maka akan tumbuh suatu keyakinan dalam diri kita bahwa Allah selalu mengawas kita. Karena Allah dekat, maka Allah selalu melindungi kita. Kita merasa aman dari segala ancaman di dunia ini. Kita merasa bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita tidak cemas tentang bagaimana nasib di esok hari. Kita ditempuh adalah suatu jalan yang baik dan menimbulkan dampak yang menguntungkan. Keyakinan ini menumbuhkan dalam diri kita terhadap kebesaran, kekuasaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Yang ketiga adalah muhasabah. Selalu mengawas introspeksi diri. Introspeksi diri adalah selalu melakukan perhitungan terhadap diri sendiri tentang keuntungan dan kerugian dari amal perbuatan yang kita jalani dalam hidup di bumi ini. Setiap apa yang dirasakan kurang dan rugi, maka terdorong untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Bila berhasil dan sukses memperoleh keuntungan, tidak menjadikan hati kita sombong dan bangga, apalagi ingin mendapatkan pujian orang lain. Tidak yang demikian itu tujuan kita bermuraqabah, namun ingin mencapai kesempurnaan ibadah. Nah, jika berhasil, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberkati dan meridhoinya.
Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat adalah mujahadah. Arti mujahadah adalah senantiasa berusaha dan bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam melakukan amal perbuatan, serta berusaha mengalahkan hawa nafsu, serta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bekerja, berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran, kita tidak boleh berhenti di dalam rezeki dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak boleh berhenti, harus dilakukan cara terus menerus dengan kemauan dan amal yang keras. Yang kelima adalah ia taat menjalankan ibadah dalam setiap kesempatan. Kita sebagai orang yang beriman harus memacu diri ini untuk senantiasa bertaubat dan bertindak sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bukan menurut dorongan dan kemauan hawa nafsu, mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya, rajin dan taat beribadah, baik yang bersifat ritual maupun ibadah yang berkaitan dengan kegiatan sosial sehari-hari di tengah masyarakat. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Orang senantiasa melihara dirinya, membersihkan atau mensucikan jiwanya dengan melakukan cara-cara tersebut di atas, maka yang demikian itu akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Ia akan terhindar dari kesengsaraan dan penderitaan di dunia dan siksa api neraka di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebaliknya, orang yang tidak membersihkan dan tidak mensucikan jiwanya, maka hidupnya akan rugi, akan menderita baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan mengalami nasib yang dianggapnya kurang beruntung dan selalu berkeluh kesah. Di akhirat mendapat siksa neraka. Na'udzubillah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Artinya, sungguh beruntung orang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang mengotorinya. Quran surah As-Sam ayat 9-10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi 'aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bisalati wassalami ala nabiyyil karim faqala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'na al bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal bagh wasuyufal mukhtalifa wasadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullaha azima yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.